warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Asef Humaydi dari kelompok 11 dan 3 orang teman saya. Yang pertama Muhammad Arifal, yang kedua Farid Kurtubi, dan yang terakhir Rohma Saila Pahria. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 11 untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul DPA pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan juga masa Reformasi. Saudari Rohma Saila akan menjadi pembuka presentasi kami pada kali ini. Kepada Rohma Saila, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang Dewan Pertimbangan Agung pada masa Orde Lama. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Pertama, dengan dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta, yang pada saat itu beliaulah yang menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Lahirlah Negara Republik Indonesia. Kemudian PPKI dalam sidang paripurnanya pada tanggal 18 Agustus 1945 mensahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang dikenal kemudian sebagai Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sumber lahirnya lembaga Dewan Pertimbangan Agung. Baiklah, saya akan menjelaskan lanjut. Dengan bergantinya sistem kabinet presidensial menjadi sistem kabinet parlementer semenjak terbentuknya kabinet Syahrir Saddae pada tanggal 14 November 1945, maka ditinjau dari segi hukum tata negara, kehidupan DPA juga mengalami perubahan hakiki. Dewan Pertimbangan Agung pada tanggal 1 Agustus 1946 pernah mengambil prakarsa untuk menyusun rancangan undang-undang tentang Dewan Pertimbangan Agung, di mana diantara lain ketentuan bahwa apabila presiden dan wakil presiden berhalangan melakukan kewajiban, maka DPA lah yang menjadi pemangku jabatan tersebut. DPA pada saat itu menghendaki adanya ketentuan undang-undang yang mengharuskan presiden untuk meminta pertimbangan kepada Dewan Pertimbangan Agung mengenai masalah yang penting, sehingga DPA tidak sebelum amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, sebelum amandemen disebutkan bahwa Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban memberikan jawab atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Pernyataan yang sama juga terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung. Tugas Dewan Pertimbangan Agung diantara lain, yang pertama memberi jawaban atas pertanyaan presiden, dan yang kedua mengajukan usul kepada pemerintah. Walaupun dari sudut pandang legislatif dan ketatanegaraan, kedudukan DPA dalam susunan pemerintahan untuk mengatur sistem kabinet parlementer itu tidak lagi penting artinya. Namun dalam kenyataan menunjukkan bahwa DPA juga masih diperlukan sumbangan pikirannya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan tetapi, bagaimanapun, lembaga-lembaga kenegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945 peranannya adalah mengemban amanah konstitusi yang hakiki dan esensial seperti yang tersurat dan tersirat pada Undang-Undang Dasar 1945, bahwasannya komitmen terhadap pengembangan jiwa dan semangat demokrasi dalam arti yang sesungguhnya dalam mewujudkan cita dan citra Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila. Saya Muhammad Arifal. Kita akan langsung masuk pada poin selanjutnya, yaitu penasihat presiden atau Dewan Pertimbangan Agung pada masa Orde Baru. Nah, Dewan Pertimbangan Agung atau penasihat presiden pada masa Orde Baru merupakan dewan penasihat pada masa Presiden Soeharto, yaitu dari tahun 1968 sampai dengan 1998. Nah, DPA pada masa ini melanjutkan DPA pada masa sebelumnya, yaitu pada masa Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pada Juni 1966, MPRS melangsungkan sidang umum yang keempat dengan mengeluarkan seperangkat ketetapan guna menyusun suatu tatanan kenegaraan yang didasarkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketetapan MPRS tersebut dijadikan sebagai landasan konsepsional Orde Baru dengan dikukuhkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 menjadi TAK MPRS nomor 9 tahun 1955 dan merupakan tonggak konstitusional pemerintahan Orde Baru. Nah,
Lembaga DPA pada awalnya diatur berdasarkan Ketetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1959, tetapi setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI atau pemberontakan Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965, pemerintah kemudian menerbitkan Perpres Nomor 3 Tahun 1966 tentang DPA yang memuat perubahan-perubahan yang tidak bersifat fundamental terhadap penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1959 tersebut. Nah, dengan adanya proses tersebut, kemudian keanggotaan atau personalia dari Dewan Pertimbangan Agung dirombak dengan tidak ada lagi anggota-anggota yang berasal dari Partai Komunis Indonesia. Nah, kemudian berdasarkan keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 1966, diangkatlah 2 orang yang bertugas sebagai pemimpin DPA, dan pada 6 Mei 1967 diangkat 17 orang anggota yang kemudian dilantik oleh Presiden Soeharto pada 22 Februari 1968. Maka dengan hal itu, DPA mulai menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang tertera dalam TAP MPRS 1966 tersebut. DPA sebagai badan penasihat mendampingi Presiden yang memiliki arti penting bahwa terhadap kaitan Presiden sebagai selaku mandataris MPR yang harus menjalankan haluan negara menurut GBHN dalam kurun waktu 5 tahun. Oleh sebab itu, DPA secara langsung ikut berperan dalam mensukseskan pembangunan nasional. Nah, DPA pada zaman Orde Baru sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Nah, pada masa Orde Baru, DPA terdiri dari 6 periode, yaitu dari periode 1968 sampai dengan 1973, kemudian periode 1973 sampai dengan 1978, dan terakhir periode 1993 sampai dengan periode 1998. Nah, perbedaan DPA pada masa Orde Baru dengan DPA pada masa demokrasi terpimpin pada masa Presiden Soekarno adalah DPA pada masa demokrasi terpimpin dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno, sedangkan DPA atau Dewan Penasihat Agung pada masa Orde Baru dipimpin oleh seorang pimpinan yang dipilih dari anggota DPA tersebut. Dengan demikian, pada masa demokrasi terpimpin, DPA tidak memiliki kedudukan otonom, sedangkan pada masa Orde Baru, DPA memiliki kedudukan otonom. Nah, DPA ini memiliki beberapa tugas yang dijelaskan dalam TAP MPR nomor 6 tahun 1973 yang menyatakan bahwa pertama, DPA adalah sebuah badan penasehat pemerintah. Kedua, DPA berkewajiban memberikan jawaban dari pertanyaan Presiden. Yang ketiga, DPA mengajukan usul dan wajib mengajukan pertimbangan kepada Presiden. Nah, kemudian berdasarkan tugas tersebut merupakan proyek kerja dari Dewan Pertimbangan Agung pada masa Orde Baru. Nah, DPA dalam membantu Presiden pada masa ini mempunyai kedudukan yang otonom, tidak tergantung pada Presiden dan tidak dipengaruhi oleh Presiden itu juga. Nah, DPA juga tidak tergantung pada kekuatan-kekuatan lain yang mempengaruhi dalam masyarakat, semisal ormas-ormas besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yang mana sebagian anggota DPA berasal dari ormas tersebut. Nah, oleh sebab itu, DPA dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan independensinya sendiri atau pendiriannya sendiri. Nah, DPA pada Orde Baru, pimpinannya tersebut tergolong tokoh-tokoh yang terpandang pada masanya, seperti Wilopo, yaitu tokoh dari Partai Nasional Indonesia atau PNI. Kemudian ada yang merupakan mantan Perdana Menteri dari pada masa demokrasi liberal. Kemudian ada Kiai Haji Idam Khalid yang merupakan pimpinan dari Nahdlatul Ulama dan lain-lain. Nah, berbagai pokok pikiran serta sumbangsi yang disampaikan oleh DPA pada Presiden mencerminkan kompleksitas tugas yang dilaksanakan oleh DPA. DPA aktif memberikan sumbangan pemikiran terhadap masalah Irian Jaya, pembangunan demokrasi, kemudian Timur Timur yang sekarang dikenal dengan Timor Leste, kemudian otonomi daerah, persatuan dan kesatuan bangsa, serta pengkaderan nasional dalam rangka kesinambungan kepemimpinan nasional. Nah, dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, Ketua DPA pada masa ini cukup aktif dalam menjalin komunikasi dengan dunia internasional dengan mengadakan beberapa pertemuan penting seperti pada tahun 1981, Kiai Haji Idam Khalid menerima kunjungan dari Duta Besar Kerajaan Inggris. Kemudian pada 20 September 19 menerima kunjungan dari Duta Besar Kerajaan Inggris. Kemudian pada 20 September 1984, M. Panggabean menerima kunjungan dari Duta Besar Inggris dan delegasi dari Jepang pada tahun 1984. Kemudian Duta Besar Jerman Barat pada 1990.
dan berbagai kegiatan internasional lainnya yang mengangkat DPA sebagai lembaga yang sangat penting di tatanan lembaga negara pada masa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Kurtubi. Saya dari kelompok 11 mata kuliah perbandingan hukum tata negara. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait penasihat presiden pada masa Orde Reformasi. Nah, perlu kita ketahui, di awal era reformasi pada tahun 1998, tuntutan yang dilakukan oleh berbagai pihak yaitu dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam hal ini yang menyangkut reformasi ketatanegaraan Indonesia. Nah, dalam suatu skup ketatanegaraan ini, salah satu lembaga tinggi negara yang dihapus di era reformasi yaitu Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia. Yang mana Dewan Pertimbangan Agung ini yaitu salah satu lembaga negara yang dihapus dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setelah itu, setelah dilakukannya amandemen keempat Undang-Undang 1945, Dewan Pertimbangan Agung itu sendiri, kalau bisa dibilang, diganti dengan suatu dewan yang mana ditempatkan dalam suatu rumpun bab yang diatur pada bab 3 kekuasaan pemerintah negara, yang mana sebelum ada amandemen keempat ini, Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia ini berada pada bab 4 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, salah satu hal yang penting dalam perubahan ini menunjukkan bahwa keberadaan suatu dewan yang mana mempunyai tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden itu masih tetap diperlukan. Tetapi posisi setelah amandemen Undang-Undang 1945, Dewan Pertimbangan itu menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah negara yang dalam hal ini terdapat pada bab 3 tentang kekuasaan pemerintah negara. Nah, yang mana ini Dewan Pertimbangan ini posisinya itu berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden sebagaimana dituangkan dalam pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi, presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Nah, undang-undang yang mengatur tentang Dewan Pertimbangan Presiden ini yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden yang bisa disebut dengan Undang-Undang Watimpres. Nah, Watimpres adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal yang telah saya sebutkan tadi, Undang-Undang Nomor 16 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006. Nah, dilihat dari sisi historis singkatnya gitu kan, di sini saya akan menjelaskan historis singkatnya bahwa Watimpres ini didirikan pada masa Presiden ke-6 Republik Indonesia yaitu Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 10 April 2007. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa Watimpres ini merupakan kelanjutan atau perubahan dari Dewan Pertimbangan Agung RI yang dibubarkan pada tanggal 31 Juli 2003 pada masa pemerintahan Presiden ke-5 Republik Indonesia yaitu Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri, dikarenakan adanya amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang waktu itu diketuai oleh Dr. Haji Amin Rais.
Nah, perlu kita ketahui juga bahwa Dewan Pertimbangan Presiden periode pertama pada masa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono ini merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, amandemen keempat. Diatur dalam berdasarkan keputusan Presiden nomor 28 tahun 2007 tanggal 26 Maret 2007. Yang mana saya menyebutkan salah satunya yang memang menjadi ketua dan para jajaran anggota-anggotanya yang menjadi Dewan Pertimbangan Presiden. Nah, yang pertama yaitu almarhum Ali Alatas, sarjana hukum, yang mana dia menjabat sebagai ketua atau anggota Watimpres bidang hubungan internasional. Nah, yang kedua yaitu Profesor Dr. Emil Salim, sarjana ekonomi, yaitu sebagai anggota Watimpres bidang lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dan yang ketiga yaitu Dr. Hajah Rahmawati Soekarno Putri, sarjana hukum, sebagai anggota Watimpres bidang politik. Yang keempat, almarhum Dr. Syahrir, anggota Watimpres bidang ekonomi. Dan yang kelima yaitu Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin sebagai anggota Watimpres bidang kehidupan beragama. Nah, mungkin dari segi struktural saya menjelaskan salah satunya gitu. Saya tidak menjelaskan semuanya. Mungkin dari pembahasan yang telah saya jelaskan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.